adalah, coba kamu aja yang jelaskan. KBBI buka. Sudah bisa saya bicara? Ya, Tuhan adalah begini. Kalau ada Tuhan, jangan begini, saya nggak mau. Tuhan adalah, nggak clear nanti jadinya. udah Tuhan aja lah, saya nggak diskusi sama orang kayak kalau begitu. ada Tuhan, berarti saya ada yang bertanya Tuhan adalah, bukan begini. Saya nggak perlu begini. Saya nggak perlu begini, begini, Ya, begitu. berarti logikamu salah. Tuhan adalah, saya minta definisi Tuhan kok. Simple. Makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu baru. Tuhan adalah, menuhankan adalah, bedakan menuhankan, bedakan dengan definisi Tuhan. Menuhankan itu siapa, apa saja bisa kau tuhankan. Emak kau pun juga bisa kau tuhankan. Nah, sekarang yang saya tanya, definisi Tuhan. Dia KBBI saja dia bantah, ngapain diskusi sama orang kayak gitu? Kami di sini tuh yang betul-betul aja deh. Nih, cepet emosi kalau sama gua, Bre. Si Nora mana, Nora? Kalau kores ini nggak bermutu congornya. Bukan. Belum gua berargumen. Iya sama. Congor si kores ini nggak bermutu. Nah, jadi kita kayak kertas gunting batu. Ultin orang nggak mau sama Semar nggak mau sama gua. Lah gua nggak mau sama siapa gua? Enggak, Nora dulu, Nora. Mana Nora? Kenapa dia kabur? Dia nggak mau sama lu, Semar. Masalahnya lu itu nggak beres kalau ngomong, congormu nggak. Ya udah, gua kan orangnya reaktif. Kalau lu mulai, gua gas. Kalau lu nggak mulai, gua santun. Kamu nggak cocok jadi pendebat. Ya udah gini aja, Semar, gini aja supaya nggak berkepahitan dalam kehidupan lebih lama. Ini aja. Apa definisi Tuhan yang tadi lu mau bahas apa tadi? Silahkan. Ya aku mau bicara sama Nora. Kenapa dia kabur? Dia nggak mau sama lu, sama kayak lu nggak mau sama gua. Orang bodoh-bodohin umat. Dia selalu mengatakan Tuhan itu sesembahan. Belum begitu. Tuhan itu Maha Pencipta, bukan seperti itu. Belum begitu ya? Kalian belajar. Ya makanya coba gua ya sama Sandi itu sama Sandi ya, coba. Ya. Kenapa? Kesasar dia jadi mualaf. Kristen kesasar. Aduh. Silakan. Ada pengetahuannya, udah saya dengar dari tadi. Nggak bisa dia berdebat. Sama aja berdebat sama orang udah keje. Nora dengerin. Coba kau katakan apa yang kau bisa jelaskan. Kalau aku tidak bisa menjawab perkataanmu, jelaskan. Kau jangan meninggikan diri. Sudahlah, diamlah kau Sandi. Kau nggak bermutu kau Sandi. Nggak bermutu kau. Sekarang kau mau berdebat sama siapa? Aku apa sama siapa? Aku sama Nora dulu. Nora. Oke. Ya Nora ya. Dengar. Saya cuma tanya, definisi Tuhan itu apa? Kalau Tuhan itu bukan definisinya Maha Pencipta, bukan. Makanya pikiranmu tuh sempit. Definisi Tuhan itu sesuatu yang kepadanya kita taat, patuh. Itu. Jadi jangan kamu kira Tuhan itu selalu jatuhnya ke Maha Pencipta, bukan begitu definisinya. Makanya saya tanya, ini tantangan bagi aku nih. Dia kan menganggap dirinya hebat. Kau lawan aku sekarang. Kau lawan aku. Jangan kau tendes aku ini. Ini nggak bisa lawan aku. Biarin aja sebentar Bang Sandi. Sama Nora aja. Dengerin Nora ya. Saya tanya sekarang. Yesus Tuhan itu sesembahan bukan? Tuhan itu, dengerin ya, saya bilang sama kamu, makanya tadi kamu katakan sama siapa tadi, orang tadi, apa tadi kamu bilang sama dia, bahwa Tuhan itu Maha melihat. Dia bilang tidak, kenapa? Karena Tuhan itu banyak. Pohon itu juga bisa jadi Tuhan, batu juga bisa jadi Tuhan. Kalian buat juga kan sesembahan kalian tuh di Arab sana. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Berarti Tuhan itu gak beres bagi kalian itu, gak beres. Jadi begini, iblis saja bisa jadi Tuhan. Iblis, tanggapi dulu dong. Ketika kamu mengatakan batu bisa jadi Tuhan, ya, sifat apa yang dimiliki oleh batu sehingga dia bisa dituhankan? Silakan. Kan kamu mengatakan batu bisa jadi Tuhan, bahkan ini bebak bisa jadi Tuhan. Oke, nggak masalah.
sekarang bedak ini ketika kamu menjadikan dia Tuhan, sifat-sifat kemahan apa yang dia bisa dimiliki sehingga dia bisa dijadikan Tuhan? Simple, gitu loh. Dibuka mute-nya. Makanya saya katakan, saya tidak masalah kamu menyembah, menjadikan apa sesuatu itu jadi Tuhan. Masalahnya, apakah pantas dan cocok makhluk itu dituhankan? Karena Tuhan itu memiliki sifat yang salah satunya adalah pencipta. Itu bukan dia apa? Dia bilang aku dengar dari tadi. Dia itu nggak bisa lawan aku, Kak. Dia udah ngimang dari tadi. Sebentar Bang Sandi. Kau buka dulu mute-nya. Saya sebentar aja di sini. Saya jam berapa ini nanti apa? Turun. Saya mau cek apa lagi anak saya ke sana. Kalau berdebat itu begini saya nggak suka. Kamu mau menang sendiri, di mute, jangan di mute. Kamu mute sekali lagi saya turun ya. Kamu bicara ngelocos terus. Mute. Kasih kesempatan saya ngomong. Masa Tuhan kamu jadikan Maha Pencipta? Belum tentu. Batu aja bisa. Saya bilang batu Maha Pencipta. Kamu semua. Smart. Kamu nama kau smart, tetapi kamu bukan smart. Jadi kamu yang goblok-goblokin orang kamu. Smart, but you stupid. You are stupid. Stupid woman. Stupid woman. Kamu tidak sadar. Stupid woman. Pada Muhammad. Saya stupid. Dengarkan saya. Kamu tuh sempit, otaknya sempit tahu. Iya, terserah kau stupid. Dengarkan saya. You name tidak cocok. Oke, lanjut. Saya dengerin kamu. Gantian. Oke, sekarang begini. Ini tempat bedah ini bisa kamu tuhankan. Boleh, silakan. Tetapi pertanyaannya, apakah botol ini, apakah tempat bedak ini memiliki sifat yang dimiliki oleh Tuhan? Salah satunya adalah Tuhan itu memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kekal, Maha Abadi, Maha Melihat. Itu Tuhan. Sudah, saya bisa bicara. Sekarang kau jelaskan. Oke. Disinilah cara berpikir umat Muslim itu salah. Saya bilang, jangan dipotong. Saya tidak potong kamu tadi. Dengerin. Disinilah cara berpikir kalian itu salah. Dengerin. Ada orang yang menuhankan pohon. Ada orang yang menuhankan iblis. Ada orang yang menuhankan batu. Yes. Jadi jangan kamu sangka. Nah, pertanyaan saya, tunggu dulu. Batu memiliki sifat. Jangan kamu potong. Saya nggak pernah potong kamu tadi bicara. Jadi kamu dengar. Tuhan itu bukan jatuhnya selalu Maha Pencipta. Biar kamu tahu itu kamu belajar teologi ya. Makanya otak jangan selalu sok pintar. Pantaslah orang yang tamatan dari teologi itu adalah orang yang akalnya ternyata tidak smart seperti nama kau. Tuhan aja kamu tidak mengerti. Tuhan aja kamu tidak mengerti. Loh. Makanya kamu itu Ini yang tidak mengerti Tuhan itu siapa? Kata Tuhan tidak harus sesembahan pencipta langit dan bumi, bukan selalu itu. Kata siapa yang menuhankannya? Kalau orang menuhankan iblis itu Tuhannya tunduk. Loh, berarti sekarang aku tanya sama kamu, Tuhan kamu roh? Tuhan kamu roh? Apa? Tuhan kamu roh? Tuhan kami. Yes. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia roh tidak? Bapa roh tidak? Roh Kudus. Saya tanya Bapak itu roh tidak? Roh itu semua orang punya roh. You stupid. I ask you, Bapak itu roh tidak? Gimana? Bapak itu roh tidak? Roh Kudus ya? Iblis roh tidak? Roh. Saya udah bilang jadi apa bedanya Bapak dengan iblis? Saya udah bilang Roh Kudus. Bukan roh jahat, bukan roh iblis. Biar kamu tahu. Sekarang saya tanya, jangan kau bodoh dengan pertanyaanmu. Saya belum tahu tujuanmu. Halo, stupid. Arti Tuhan aja kamu tidak ngerti. Makanya belajar. Bapak itu roh. Tuhan itu jatuhnya pencipta. Bagaimana otak kalian? Tuhan itu selalu kata Tuhan selalu jatuhnya Maha Pencipta. Listen to me. Itulah makanya kata iblis, kamu menuhankan Muhammad, kamu nggak sadar. Saya bertanya jadi yang namanya Bapak itu roh. Tuhan
Tuhan itu artinya dia yang kita turutin, dia yang kita patuhin, dia pemimpin kita. Itulah Muhammad di kalian. Dia roh tidak. Jadi apa kata Muhammad? Apa gerak-gerak? Apa sih kau ngomong? Jangan sampai urat leher kau tuh putus. Aku hanya menafikan, kau menjawab Bapak itu adalah roh. Iblis juga adalah roh. Jadi apa bedanya Bapak dengan iblis? Seorang Kristen, kalau dia Kristen serahkan ke aku itu. Aku menunjukkan jalan yang benar itu. Jangan kita percaya bahwa orang itu besar katanya, besar mulutnya, suaranya meninggi, mau lewati langit. Hadapin aku, biar lembut aku jelas. Itu tandanya mau menang sendiri gitu. Iya, dia nggak menerima apapun perkataan kita. Itu bukannya apa, dia tuh dendam dari dulu, udah dendam sama saya. Itu yang begitu dikejarnya saya kan tadi dia bilang mualaf botol saya sama si Nora dulu, kan? Iya, aku nggak tahu itu bahwa dia incar kakaknya. Itu dia karena mengincar aku, bangsa. Ya, kita cari yang lain ya. Makanya dia bilang Sandi diam dulu gitu dia tadi. Iya, karena dia ngejar aku. Oh iya. Kali dia sama aku udah bilang aku tuh normal. Aku menyukai laki-laki, nggak perempuan. Gitu. Ya, disapa dulu. Aku hanya naikkan nanti sebentar lagi. Aku apa ya? Aku apa dulu? Mau pergi aku dulu ke rumah sakit dulu. Saya Ya, sebentar dulu Bang Ardian, sebentar biar kita sapa dulu sekalian, biar tahu mana yang Kristen mana yang Islam. Sebentar ya Bang. Ya sebentar dulu, sebentar. Yang Islam tolong di apa ya, jangan minta permintaan ya. Yang Islam Bang Ardian saya tahu. Elpran, Aine. Halo, agama apa, Bang? Aine agama apa? Kristen Kak. Suara Elpran, Aine dengan Bang Ardian. Kristen semua ya? Kristen ya. 33. Oke. Ini entah sama Kores, komonitor atau sama Bang Sandi? Kores. Mau tanya kakaknya apa? Ya, kenapa? Ini ada Bang Elpran, ada Bang Aine, ada Bang Ardian. Silakan, aku apa? Pilih mau pilih aja. Bebas. Mau baca tembok. Biar Alhamdulillah. bedakin malam ini. Bagian ya. Alhamdulillah. Ya, kalian tanya tuannya Kristen, saya tanya tuannya Muslim. Iya. Siapa Muslim itu? Muslim ya, Islam. Muslim. Jengkol semua. Ya. Ayo, dibedah coba. Gua ingin menyerahkan nyawa gua. Ayo. Gua dulu. Boleh. Iya. Oke. Kalian bertanya terus, gua nggak akan bertanya. Gua pur. Lo sembahyang hadap kemana? Menghadap ke kiblat, Ka'bah. Kiblat ke Ka'bah ya. Betul. Berarti yang Ka'bah, batu hitam itu ada di Ka'bahnya. Iya, berarti yang kau sembah itu batu hitam berarti. Oh, kalau mau kayak gitu berarti kalian menyembah penisnya Yesus. Loh, enggak. Jawab. Enggak dong, bener dong, sama dong. Kita kan ngambil yang paling kecil dari bagiannya gitu. Ya enggak. Udah. Iya. Berarti Tuhanmu di sana. Bukan, itu rumah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mantap, betul. Tuhanmu di batu hitam. Di Ka'bah, batu hitam itu di dalam Ka'bah dia. Gimana sih? Ini sama aja kayak Kristen menyembah penisnya Yesus. Kontolnya Yesus itu apakah menyelamatkan atau tidak? Batu hitam berarti Tuhanmu. Ya, kalau kau mau ke sana artinya Kristen menyembah kenis lagi, menyembah kontolnya Yesus kalau gitu. Kau menyembah kontolnya Yesus enggak? Kau menyembah kontolnya Yesus enggak? Ayo dijawab dulu. Kontolnya Yesus itu bisa menyelamatkan enggak? Ayo sini. Jangan marah-marah. Kontolnya Yesus itu menyelamatkan enggak? Kenapa disembah? Tanya lu. Gue juga berjawab di sini. Kamu menyembah menghadap kontolnya Yesus enggak?
Emosi. Kok emosi? Ini kan perkara kontol dan batu. Kontol Yesus kalau dilempar batu kan berdarah-berdarah juga. Kenapa disembah? Tahu nggak kau? Gimana? Jangan marah-marah dong. Ini gue menjawab ini. Kristen sembahnya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Ada kontolnya nggak Yesus? Ada kontolnya nggak? Ada kontolnya nggak? Artinya kalian menyembah kontolnya kalau gitu. Karena ketika kalian bersujud, ubun-ubun kalian nyenggol-nyenggol kontolnya Yesus itu. Itu buat malam, buat malam itu. Nggak apa-apa, kita makan dari sekarang. Gue lapar. Gimana jadi? Kalau Kristen mengakui menyembah kontolnya Yesus, kalian boleh bilang Islam itu menghadap ke Hajar Aswad. Gimana? Boleh? Stop. Jangan marah, sabar. Kalau kau laki-laki bukan transgender, jangan. Waduh, ini kenapa pada emosi gitu kan? Kita kan sama-sama perkara menghadap di sini. Kalau menghadap ke batu disebut menyembah batu, kalian menyembah ke Yesus berarti menyembah kontolnya. Memang kau suka kelamin laki-laki. Sabar, baru mulai kita. Menjijikan mulutmu, makanya. Coba dijawab dulu, Evan. Tadi ketawa-ketawa masuk. Botol kali kau. Loh, sekarang Tuhanmu ada kontolnya tidak? Menjijikan. Dijawab dulu. Dikatain balik nanti. Ya tadi kan sudah dikatain duluan batu. Ku bawa kontol, kalian marah. Loh, siapa yang sebutin kelaminmu? Loh kan kalian bawa batu. Diperhalus dikit. Siapa yang bawa? Kok bawa kelamin? Kok bawa kelaminmu? Loh kalian kenapa bawa batu? Loh, siapa yang bawa? Teman itu Tadi temennya. Jadi kok jawab kelaminmu? Nggak malu? Loh kok kelamin saya? Kelamin Tuhanmu. Kau punya kelamin? Saya punya, tapi saya bukan Tuhan. Loh, kenapa kau bawa kelaminmu? Ini kan arah debat. Tuhanmu ada kelaminnya enggak? Nabimu punya enggak? Loh, Nabi bukan Tuhan. Ini Tuhanmu punya kelamin enggak? Makanya kores, jangan dulu. Gimana? Ngomongin kelamin. Apa yang mesti gua makan apa sekarang? Diskusi bukan soal kelamin. Semua manusia. Loh, ini Tuhannya ada kelaminnya, kok nggak mau dibahas? Abang Tahe. Kenapa nggak mau dibahas ini? Mute dulu, mute yang lain itu aku hadapi dulu. Lu kok menghujat? Kalau menghujat Yesus tidak ada kelaminnya, menghujat. Tapi kalau Yesus ada kelaminnya, tidak menghujat. Gini, memang kau ini nggak terima. Ngomongin kelamin. Lu kok transgender saya? Loh, kenapa bawa kelamin sih? Tuhanmu ada kelaminnya tidak? Loh, kok bawa kelamin? Ada kelaminnya tidak? Kok malu? Kenapa Kami dibahas Hajar Aswad, kami bangga. Kenapa ketika Yesus ada kelaminnya dibahas malu-malu? Dia kan bertanya kan tadi. Ya aku jawab. Loh, tapi emang jawabannya itu ke kelaminmu gitu. Bukan ke kelamin, ke kelamin Tuhanmu. Dia kan nanya. Dia memberikan statement Islam menyembah batu Hajar Aswad. Oh begitu. Artinya ketika Kristen menghadap Yesus menyembah kelaminnya Yesus. Standarnya begitu. Selamat. Kamu ingin buktikan, aku buktikan sekarang ini. Bukti apa itu? Aku membuktikan kebenaran ini. Tuhannya Kristen ada kelaminnya. Udah semua tahu itu, fakta. Iya, fakta dan kenyataan. Kamu Betul. mau kepengen bukti apa yang kamu ingin dariku? Pakai bedak lah kau, pakai lipstick Iya, kau. karena perkataanmu ini gak sopan sekali bagi aku. Aku memang Nah, jadi aku ingin kebenarannya begini, Sandi. Aku ingin kebenarannya begini. Kalau memang Yesus ini ya, kita ini merujuk kepada yang tadi ya, merujuk kepada yang tadi Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ketika kita menciumnya itu ada perkara menghapus dosa karena pekerjaan kita menciumnya. Nah, sekarang pertanyaan gua kepada para penghujat Islam. Yang aku nggak suka itu membawa-bawa kelamin gitu, Bang. Loh itu makanya kalau misalnya nggak mau dituai, jangan menabur. Yang menabur siapa, Bang? Tadi siapa tadi temennya itu? Aryan itu. Perkataan ini. Aryan tadi itu. Jawab. Perkataan Bukan kalau untuk Aryannya menghujat. udah hilang, kamu jangan. Jadi gitu kawan-kawan ya. Kalau misalnya ada kores, jangan mulai. Kalau misalnya ada kores, jangan mulai. Karena Tuhannya kalian para penghujat, aibnya semua gua pegang. Aku bukannya aku malu lebih tapi dari mulutmu. iblis, segara iblis, Bang. Silakan aja, Iya. silakan aja. Tapi Iya, aibnya gua pegang ya. Gitu. Jadi jangan mulai.
Rata nanti semuanya sama gua. Orang yang mulai itu udah menghilang. Kau hadapi orang yang sopan. Kalau orang sopan itu kau hadap dengan sopan. Nah ini kan tuayan dia. Dia kan ini marah tuayan dari apa yang penghujat tabur kan gitu. Emangnya tadi yang kawan itu tadi menyebut-nyebut kelaminmu. Kok ini Loh dia menyebut-nyebut Islam menyembah batu gitu. Ketika dibalikin Kristen menyembah kelamin, kenapa marah? Emangnya di Bible ada tertulis menyembah kelaminmu gitu. Loh memang di Al-Quran ada tertulis menyembah batu gitu. Apalah ini? Sih, menjijikan sekali mulut. Ih, nggak malu kau memang. Ya memang nggak malu lah bre gitu. Karena sakit hatinya kalian itu makanan buat gua. Ih, menjijikan. Kau ini laki-laki atau perempuan kok bawa kelaminmu di komal. Ih, menjijikan kali mulut kau. Gua Pokemon gua. Ya memang betul saudaraku El Paron. Memang Tuhan Yesus itu berkelamin. Kalau Tuhan Yesus disembah, berarti kelaminnya disembah juga. Itu fakta. Mantap, thank you my bre. Ngobrol Elpan tuh. Karena nih, ngobrol sama pendeta Bago. Ngobrol. Berdua. Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan anak itu harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Yesus namanya, berarti kelaminnya harus disembah juga. Mantap Ya. Thank you pendeta Bago. Iya, sama-sama. Sip, lanjut. Pak mau ngobrol sama pendeta? Ya kau aja ke jurang mau kau. Itu jangan sok-sokan jadi pendeta. Lukas 2 ayat 21. Ke jurang mau kau, ke jurang mau. Udah nggak usah ke jurang mau kau, saya katakan ke jurang mau kau. Udah sembahkan aja kau kalau kau. Jangan ngaku-ngaku gitu loh soal pendeta. Yesus ini Tuhan sembah. Tuhan disembah atau tidak? Diskusi bawa kelamin ini laki-laki sih punya adab enggak sih? Kok bawa kelamin di kamar kalian? Ketika genap 8 hari dan anak itu harus disunat, diberi nama Yesus. Iya kan? Emangnya semua nabi punya kelamin? Apa harus kita bawa kelamin di komal? Ya semua nabi punya kelamin laki-laki. Ya jadi menurut lu tidak punya jadi kelamin kenapa karena bawa kelamin? adalah manusia. Emangnya oke. Kalau nabi semua punya kelamin, apakah kelaminnya nabi? Jadi menurut kau gila. Jadi menurutmu Yesus tidak punya kelamin? Berarti cacat gitu? Cacat? Emangnya kelamin nabi itu nabi juga kelaminnya? Emangnya jawab dulu saudaraku. Yesus punya kelamin atau tidak? Yesus punya kelamin diskusi atau seperti tidak? itu kah? Adabnya begitu kah? Saya pakai data. Saya gak malu kau. Udahlah telanjangin aja kau, videokan kau, sebarkan kelaminmu kalau mau. Videokan kelamin, sebarkan. Tuhan kau punya kelamin atau tidak? Jawab benar pakai data. Kalau saya jawab Lukas 2 ayat 21 itu ada kelaminnya, bahkan dipotong berdarah itu pasti. Tidak mungkin lah kelamin pada saat itu kan tidak ada sunat listrik, masih sunat Tuhan aja berbetis itu. Tuhan pakai ada betisnya, di atas betis apa di atas apa. Ya jadi udah saya kasih buktinya. Lukas 2 jangan kita bawa. Bang, Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan anak itu kalau kau udah sesat, jangan usah sosok pendeta. Kalau udah sesat, kalau sesat jangan sosok pendeta. Lah, ini kok ngencak sih. Kita kan kasih data. Ya udah, kalau memang Yesus tidak punya apakah diskusi yang benar, diskusi yang elegan, diskusi yang beradab seperti ini? Ini diskusi yang beradab loh. Ini pakai data. Beradabmu, kelaminmu, luar biasa. Tepuk tangan untuk abang ini. Jadi menurutmu, yang Anda berkelamin atau gitu. tidak? Anda punya bergender atau tidak? Punya kelamin atau tidak? Kelamin. Udah bukan celana, udah kasih kancing. Inilah contoh, salah satu contoh ya. Tadi saya jelaskan pakai data Lukas 2 ayat 21. Yesus itu punya kelamin, dipotong nononnya. Makanya sesat kau karena pikiranmu kelaminmu. Ya itu fakta saudaraku. Lukas 2 ayat 21 dituliskan. Kok berarti menurutku Yesus itu tidak punya kelamin?
Jadi menurut kau dia itu apa? Lu cinta Luna gitu? Nggak malu Gila dia atau kayak bawakan mana sih? kelaminnya. Ya udahlah, bukalah celanamu, telanjangin kau biar nampak sama itu kita kan. semua. Nggak malu kau. Hei tali fuse, jangan marah-marah. Tali fuse jangan Televisi marah-marah. biadab, jangan bawa kelaminmu. Kalau udah sesat. Saya hanya bertanya, Tuhan kau berkelamin atau tidak? Kalau kau udah sesat, jangan pikiranmu kelaminmu. Ya, Tuhan kau berkelamin atau tidak? Tinggal jawab atau berkelamin. Bisa kita lanjut. Udah Bang, kita lanjut diskusi aja. Udah kita lanjut. Udah Epran, kepahitan hati, sakit hati yang tertanam itu dibawa turun aja dulu ya. Yeah. Udah jangan ini kita. Dari tadi dibahas kelamin terus loh. Kita udahan masih dibahas loh. Udah. Kita Sabar ya. Kita buka lembaran baru ya. Kita menjadi manusia baru. Silahkan Aine. Mute semua. Lanjut. Aine Muslim atau Kristen? Kristen, Bang. Kristen. Oke, silakan. Ini Ada yang mau PDT ditanyakan? Sebentar, PDT ini Kristen kan? PDT Bago. Aduh, langsung. Manurung Kristen, Aine Kristen, PDT Kristen juga PDT. Saya Muslim. Oh, Muslim. Namanya PDT soalnya. Pantas. Ya udah, silakan lanjut. Yang Kristen bertanya ke Muslim. Iya, silakan. Bertanya kalian bertanya. Oke. Ini tadi tentang apa ya, Tuhan dan menuhankan itu ya. Oh, mau ke situ lagi? Boleh. Oke ya. Biar Jangan menghujat ya. Kita di sini tertib. Kalau menghujat ya resikonya gitu. Ya. Kalau saya tidak. Gua yang menentukan lu menghujat atau tidak, bukan lu. Lanjut. Ya, Bang. Ya. Oke. Tadi kan tadi ada apa ya? Dengar Tuhan menuhankan. Terus? Kalau menurut saya Tuhan memang beda dengan menuhankan itu, karena Tuhan itu maha kuasa, maha tahu dan maha baik, dan Tuhan itu bagi kami sebenarnya itu sang pencipta. Lalu kalau menuhankan ini definisinya siapa aja bisa kita menuhankan siapa aja. Ya kalau menurut saya kalau ketika dibilang Tuhan itu adalah maha kuasa, Yesus ini yang maha kuasanya apa? Supaya nyambung ke bahasan yang tadi Ukti Nora sama siapa tadi tuh? Kita bahas ke maha kuasaan Yesus ya. Iya. Nah, ketika kita Tuhan itu kan ibaratnya dia berkuasa ya, berkuasa. Berkuasa betul. Nah, di dalam Matius pasal Matius 28 ayat yang ke 17 kalau nggak salah. Ya, soalnya aku. Iya, amanat agung. Segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi telah diserahkan, walaupun nanti telah diserahkan kepadaku, dan mungkin diibaratkan dia itu berkuasa di atas segala sesuatu yang ada di surga. Nah, itulah kenapa kami menuhankan Yesus. Oh, karena Yesusnya diberi kuasa. Ya, berarti yang berkuasa di surga itu berarti kita kan sudah tahu tadi ya, Tuhan itu berkuasa ya kan. Berarti enggak apa-apa. Maksudnya gini, ini kan artinya Tuhannya Kristen pernah belum berkuasa, kan gitu? Enggak. Gimana dong? Dari kami mengenalnya dia sudah berkuasa. Aino mengenalnya kapan? Mungkin sejak saya memahami iman itu, bagaimana saya mengenal Tuhan. Oke, di umur berapa Aino mulai mengenal Tuhan? Mungkin saya mengenal Tuhan itu mungkin waktu saya sudah berpikir bagaimana siapa yang pantas dituhankan dan siapa yang tidak pantas dituhankan. Iya, di umur berapa pikiran gitu muncul? Saya tidak tahu, saya lupa kan. Jadi SMA, kuliah, umur 20, umur 25, mungkin dari anak-anak lah ya. Umur 14. Ya, mungkin sudah mengetahui apalah. Umur 17 lah ya, kita ambil dewasa umur 17 ya. Ya, oke, siap. Nah, karena kita sudah sepakat di umur 17, jadinya Yesus baru berkuasa di langit dan bumi
Itu ketika Aina berumur 17 tahun. Saya menuhankan dia itu bukan berarti dia tidak berkuasa kan. Saya mengenal dia. Nah makanya yang gua tanya kan, ini kan pernah tidak berkuasa nih Yesus. Kapan dia mulai berkuasanya? Ya, saya mengenal kekuasaan Yesus setelah saya mengetahui sesuatu yang. Nah Yesus ini mulai berkuasa di langit dan bumi pas Aina mengenal dia atau sebelum Aina mengenal dia? Ya mungkin sebelum saya mengenal dia pun dia sudah berkuasa. Oke, sebelum Aina mengenal dia, dia sudah berkuasa. Kapan itu kira-kira? Ya dari dia menciptakan langit dan bumi dan sampai sekarang lah, dan sampai selama-lamanya. Nah ini kan Yesus ini diberi kuasa langit dan bumi, bukan dia menciptakan langit dan bumi gitu loh. Kalau misalnya dia menciptakan langit dan bumi, ya bilang aja Yesus lah pencipta langit dan bumi gitu. Bukan Yesus diberi kuasa langit dan bumi. Makanya di Kristen itu diberi itu pas ada maknanya, bukan berarti. Nah apa maknanya diberi? Apa maknanya diberi? Saya tidak terlalu ini kali ya. Apa kan? Kita tadi yang penting kami menuhankan Yesus itu dia karena dia berkuasa. Nah itu kita udah tahu dia berkuasa. Oh ternyata kuasanya ini pemberian gitu kan. Kapan diberikan kuasa Yesus ini gitu loh. Beri atau tidak diberi itu kan yang penting dia berkuasa, betul tidak? Iya itu penting berkuasa. Cuma kita pengen tahu siapa penguasa sebelum Yesus gitu. Makanya kami orang Kristen itu tidak salah sebenarnya menuhankan Yesus karena dia maha kuasa juga kan. Kalau misalnya dibilang maha kuasa ya enggak juga gitu, karena Yesus di Yerusalem, dia enggak ada di Amerika kan gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita menyatakan tentang Tuhan, maka perkataan dan buktinya ada gitu loh. Perkataan dan buktinya ada mengenai kemahakuasaannya. Contoh, perkataannya menciptakan langit dan buminya ada kan gitu. Contoh misalnya dia berkuasa untuk mengazab atau mengutuk manusia. Nah ini kutukannya ada kayak gitu loh. Jadi kelihatan gitu kuasanya. Nah posisinya sekarang ketika Yesus dibilang berkuasa langit dan bumi, pas Yesus di Yerusalem, dia di Jawa nggak ada gitu kan. Iya. Jadi masa mau dibilang kuasa yang seperti itu? Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini kan kalau kita bawa netral. Kalau misalnya mau dibawa doktrin ya Kristen silahkan menuhankan Yesus. Yang jadi pertanyaan gue balik lagi gitu. Ketika dia diberi kuasa, siapa penguasa sebelumnya? Waduh terdiam. Ada yang mau bantu? Erikman, Elpran Bowo? Gimana? Jadi kan Yesus itu maha kuasa katanya. Oh gitu kalau kata Kristen siap gitu. Di mana dalilnya? Matius 28 amanat agung, pokoknya dari 15 sampai 20 ada itu. Oh iya, terus dia bacakan di situ. Yesus ini kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Itulah kenapa kami menuhankan Yesus, karena Yesus diberi kuasa. Gua tanya, oh gitu, diberi kuasa Yesus ini. Nah, sebelum Yesus diberikan kuasa, penguasa sebelumnya siapa? Nah, silakan Erik. Begini, kalau kita meyakini mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang di perjanjian lama yang disebut namanya Yahweh, yang menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus. Jadi Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi, dan sebelum dunia ini ada dia udah ada. Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi kalau dibilang kemahakuasaannya, ya memang dia menciptakan langit dan bumi, itulah kemahakuasaannya. Oke. Nah sebelum Yesus menciptakan langit dan bumi, siapa penguasa sebelumnya? Ya memang dia yang penguasa sebelumnya. Kan terus ngapain Yesus bilang kepadaku telah diberikan? Ya maksudnya dia waktu dia sebagai manusia kuasa di surga dan di bumi dikasih sama dia. Nah, betul. Sama siapa? Kan Tuhannya lagi di bumi. Siapa yang ngasih kuasa sama Tuhannya ini? Jadi jangan gini loh. Jadi kalau gimana? waktu Yesus jadi kemahakuasaan di surga kosong. Jangan jadi pemahaman kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau di surga ada Yesus juga, jadinya Yesus ini kayak pipa.
kayak pipa jadinya, memanjang dia. Kalau kita kalau logika kita manusia ya memang kayak gitu pemikirannya. Tapi kalau Tuhan itu Maha Kuasa, buktinya Dia mengirim Roh Kudus, Dia menciptakan melalui firman-Nya. Tetapi apakah firman-Nya itu tetap masih jadi hilang? Iya, firman-Nya tetap ada. Oke, firman-Nya tetap ada kan gitu. Nah, selama firman-Nya tetap ada ini, penguasa sebelumnya siapa? Ya, penguasa sebelumnya ya Yesus. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, yang di perjanjian lama ya, yang disebut Yahweh. Itu yang menjelma, yang disebut sebagai manusia, yang disebut namanya Yesus. Oh, ngerti gua. Jangan kita kira gini, jangan kita kira Yesus ada udah ribuan tahun sebelum, udah ada manusia sebelumnya. Jadi jangan kita mengira itu kok Tuhan. Oh gini, berarti gini supaya damai, Erik dan Aine. Jadi Yesus yang perjanjian lama memberikan kuasa kepada Yesus yang perjanjian baru, gitu ya? Bukan. Kami nggak bisa Oh enggak, bukan juga, salah juga dong saya. Salah terus saya ini. Nggak gini dong, makanya dipahami. Makanya ya coba kasih gua paham diberi kuasa. Bang Hadi masuk Bandi, pengen pipis gua. Lu aja waktu di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu kan belum ada kata Yesus di situ kan, Bang? Iya. Yesus itu di dalam waktu menjelma sebagai manusia, makanya disebut Yesus. Jadi kita jangan berpikir kok manusia dituhankan. Kita meyakini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, itu yang menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus. Itu keimanan Kristen. Yang menjadi manusia siapa, Pak? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, segala isinya. Siapa namanya itu, Pak? Oh, Yahweh. Tidak nama Tuhan itu tidak ada. Oh, nama Tuhan tidak ada. Jadi Tuhanmu no-name ya? Enggak. Apakah di agama Abang nama Tuhan Abang? Ntar dulu, jangan dulu nanya. Aku nanya dulu. Atau sudah menjawab? Tanya. Jadi menurut Anda? Dulu dah. Diam dulu kau. Saya sama Erik dulu bentar. Iya. Bisa nggak sih kamu nggak ngegas dulu gitu? Bro Erik jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu nggak bernama gitu ya? Ya kalau waktu ditanya si Musa, waktu ditanya si Musa, waktu ketemu sama Tuhan itu, siapa biar bisa aku jelaskan sama umatmu? Gak usah dijelasin, cuma saya minta sederhana kok pertanyaannya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bernama atau tidak bernama? Tidak. Ya bernama yang disebut di waktu di Musa Yahweh namanya. Oh Yahweh. Iya. Berarti nama Tuhanmu sebelumnya Yahweh kan gitu ya? Iya. Iya. Setelah berubah menjadi manusia, berubah nama menjadi Yesus. Iya. Gitu ya. Jadi tadinya Yahweh. Iya. Berubah nama apa berubah bentuk? Bukan berubah bentuk menjadi manusia. Yahweh ini manusia atau bukan? Yahweh bukan. Yahweh bukan manusia. Ya. Jadi tadinya Yahweh bukan manusia, berubah menjadi manusia, begitu? Mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Yahweh ini mengambil rupa. Iya. Rupa siapa yang diambil? Manusia. Dia menjadi siapa nama manusia itu? Ya itulah dinamain Yesus. Yesus. Makanya Jadi dibilang telah lahir bagimu. Iya kan ada itu ayatnya. Ya. Telah lahir bagimu. Ntar dulu Bang. Jadi Yahweh mengambil rupanya Yesus. Iya. Jadi Yahweh menjadi Yesus. Iya, yang disebut namanya Yesus. Saya ulang kembali ya Bang ya. Yahweh berubah menjadi Yesus atau Yahweh bergabung dengan Yesus? Menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus. Oke, baik. Yahweh menjelma menjadi Yesus, betul? Iya. Ya. Setelah Yahweh menjelma menjadi Yesus, apakah masih ada Yahweh? Yesus, dia ada di dalam Yesus ini. Jangan diputar-putar. Yahweh tidak menjelma menjadi Yesus, Yahweh masuk ke dalam diri Yesus. Bukan begitu loh. Ya, bagaimana? Yahweh itu
menjadi manusia yang disebut namanya Yesus. Oke. Yahweh, setelah Yahweh menjadi manusia, apakah masih ada Yahweh? Ya kalau Tuhan itu kan maha kuasa. Saya nggak nanya maha kuasa apa enggak. Iya. Ya kalau Yahweh, maha kuasa ada dulu di Amerika, ada di Indonesia. Bang, dengerin dulu bahasa Indonesianya nih Bang. Yahweh menjadi manusia, betul? Iya. Nah, setelah Yahweh menjadi manusia, apakah Yahweh masih ada? Ya itu di Alkitab nggak ada dijelaskan. Cuma secara logika kita berpikir namanya. Ya secara logika Tuhan berpikir nih. Ya. Ya kalau secara logika kita berpikir Tuhan itu maha kuasa. Saya nggak iya Tuhan maha kuasa. Gini, saya nggak nanya maha kuasa apa enggak. Ya. Yahweh, saya ulang nih. Secara logika berpikir sehat nih. Yahweh berubah atau menjadi manusia, betul? Ya. Berarti sudah nggak ada Yahweh karena dia sudah menjadi manusia, betul? Ya kalau logika manusia ya itu. Ya iya memang kita ini manusia Bang, muka monyet. Ya, ya kalau logika manusia itu. Dia jangan pakai logika monyet, kita pakai logika manusia Bang. Ya kalau logika manusia kan kita nggak bakal sanggup apa. Ya kita ini manusia ini Bang, jangan jadi gila kita. Ya. Sederhanakan saja bahasamu. Yahweh menjadi manusia berarti Yahweh sudah nggak ada lagi, betul? Ya. Oke ya. Kalau jadi sekarang sudah menjadi manusia selama berapa tahun dia jadi manusia? 33 tahun. 33 tahun. Nah, waktu Yahweh menjadi manusia, ya, siapa yang disembah manusia waktu itu? Yang disembah manusia ya Yesus, sama Yesus itu sampai sekarang. Oke, berarti yang disembah Bunda Maria waktu itu adalah Yesus. Iya. Karena sudah tidak ada Yahweh, betul? Ya men, kalau logika kita manusia, tapi kalau makanya saya bilang ya tadi, kita ini manusia, maha kuasa. Kita ini pakai logika manusia, jangan pakai logika monyet. Gitu loh, artinya sudah Yahweh menjadi manusia, Yahweh sudah nggak ada. Jadi Bunda Maria ini menyembah Yesus, betul? Iya, iya soalnya ada malaikat itu berkata sama nggak usah ke malaikat Maria. Dulu, nggak usah ke malaikat. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya, betul? Iya. Nah, jadi anaknya Maria ini adalah Tuhannya Maria kan begitu? Iya, iya. Nah, waktu dia bayi itu disembah juga nggak Bang? Apanya? Waktu Yahweh menjadi bayi dulu, kan ini Yahweh ini nggak langsung berkumis, mulai dari bayi dulu Bang. Waktu dia lahir udah disebut telah lahir bagimu Tuhan juru selamat. Jadi bukan masalah anak. Jadi bukan masalah anak udah berkumis. Ya kan bayi ini belum punya kumis Bang. Waktu bayi dia udah dibilang ada ayatnya telah lahir bagimu Tuhan juru selamat. Paham. Iya. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu ya. Iya. Oke. Yakin ya Bang ya? Ya. Nah kalau bayi itu lagi tidur Bang, bagaimana mau disembah kalau lagi istirahat tidur? Hah? Kita yang mau ngomongin manusia atau ngomongin Tuhan ini? Iya kan dia manusia, kan jadi manusia Bang, ngomongin manusia kita. Waktu Yesus itu ada nggak kuasanya? Ada nggak kuasa? Bang, tadi abang lupa ya, Yahweh sudah menjadi manusia, berarti nggak ada. Yang kita ngomongin sekarang manusia ini. Saya ikutin. Nah, iya. Nah, jadi Yahweh udah nggak ada 33 tahun tuh Yahweh nggak ada. Iya. Jadi manusia gitu. Iya, kita ikutin. Nah, manusia inilah namanya Yesus. Mulai dari bayi, betul? Iya. Jadi Tuhannya Maria bayi itu. Iya. Oke. Jadi yang disembah manusia waktu itu bayi Yesus, betul? Iya. Nah, kalau bayi itu misalnya lagi tidur, lagi ngompol, bagaimana disembah atau enggak? Jadi abang mengira kalau waktu manusia enggak ada kuasanya? Ya, memang bayi Yesus maha kuasa Bang. Gimana Bang? Waktu Yesus itu banyak mujizat yang dibikin. Waktu bayi dulu Bang. Waktu dia bayi itu apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa? Apa yang dikuasai bayi Yesus? Ya cuma
di Alkitab nggak ada tertulis waktu bayi dia ditunjukkan maha kuasanya. Kalau nggak tertulis kenapa abang yang ngomong maha kuasa nggak tertulis? Kan kita ngomongin logika dari tadi. Ya, masuk logika nggak kalau ada bayi maha kuasa bang? Ya kalau manusia nggak logika. Nah, terus ya, kalau secara manusia bayi Yesus tidak maha kuasa, betul? Betul. Gimana? Secara manusia bayi Yesus tidak maha kuasa, betul? Secara manusia berkuasa. Ya. Nah, maha kuasa nggak Yesus bang? Maha kuasa. Oke. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Dia waktu umur 12 tahun dia saya nanya bayi dulu, belum ke 12 tahun. Saya nanya waktu bayi umur 2 hari, 3 hari gitu. Kan saya bilang di Alkitab nggak ditulis waktu bayi apa kegiatan bayi waktu di. Jadi gini loh. Kenapa sendiri tadi yang ngomong bayi itu maha kuasa? Presiden kita nggak mungkin ditulis Tapi kalau nggak ditulis, bang, sebentar. Kalau nggak ditulis, kenapa abang mengatakan bayi itu maha kuasa kalau nggak ditulis? Kan saya ulang kembali, ya. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Bang, kalau yang kita omongin logika atau bukan? Ya sesuai dengan fakta aja bang. Saya ulang ya kalau gini, kalau kita menanya yang ada yang tertulis, jangan nanyanya kayak gitu. Kan Yesus pernah jadi bayi bang. Iya. Dia kan Yahweh jadi bayi. Waktu itu nggak ada Yahweh loh ya. Abang tadi bilangnya maha kuasa. Saya jawab di Alkitab itu menurut abang Yahweh sudah nggak ada karena dia jadi bayi. Iya. Kan gitu. Ya. Nah, yang disembah adalah bayi itu, betul? Iya. Nah, apakah bayi itu maha kuasa? Silakan. Ya di Alkitab nggak ada ditulis waktu bayi berarti waktu bayi tidak ada keterangan dia maha kuasa atau tidak, betul? Iya. Jadi tidak ada juga keterangan bayi itu disembah. Iya. Berarti Tuhannya Maria siapa waktu itu? Ya di Alkitab nggak ada ditulis Tuhannya Maria siapa. Berarti itu waktu itu Maria tidak bertuhan. Iya, nggak ada ditulis. Jadi waktu itu orang-orang tidak punya Tuhan. Karena abang bertanya tentang logik apa yang tertulis. Jadi aku menjawabnya nggak ada tertulis. Iya, artinya waktu itu karena Yahweh nggak ada, berarti waktu itu orang nggak punya Tuhan. Nah, bisa jadi nggak tahu. Bisa jadi. Ada tertulis. Jadi. Kan aku mengikuti narasinya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Artinya nggak salah kan? Waktu Yesus jadi bayi, manusia waktu itu kekosongan Tuhan, gitu ya. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, di usia berapa kira-kira Bunda Maria menyadari kalau anaknya adalah Tuhan? Nggak ada tertulis di Alkitab, Bang. Oke, kalau begitu di usia berapa kira-kira Yesus menyadari dirinya dia adalah Tuhan? Nggak ada ditulis di Alkitab dia menyadari dia Tuhan. Kalau begitu di usia berapa Anda menyadari kalau Yesus itu Tuhan? Di usia berapa? Usia saya atau usia Anda? Usia Anda. Saya menyadarinya waktu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Siapa yang ngajarin kalau Yesus itu Tuhan? Saya belajar di Alkitab. Belajar di Alkitab. Emang ada tertulis di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Ada. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Oke. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tapi yang dibawa oleh Belanda Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Nanti tahun 72 berubah jadi Tuhan. Tadinya Tuhan, gimana Bang? Ya kan penyebutan Yesus itu di dalam Alkitab ada guru, ada Tuhan. Oke. Di usia berapa kira-kira itu Yesus, Bang? Apanya? Di usia berapa Yesus mulai mengajar? Umur 30 tahun. Oh, berarti 30 tahun baru Yesus menyadari dirinya Tuhan. Ya nggak ada ditulis di Alkitab. Kan 30 tahun mengajar, Bang. Iya, tapi di Alkitab nggak ada ditulis bahwa Yesus itu sadar bahwa dia Tuhan. Bayi belum Tuhan. Nah, 30 tahun pertanyaan abang ini nggak apa-apa.
Loh, emang sulit Bang, gampang kok. Pertanyaan saya mudah kok dijawab Bang. Apa namanya si Oon dan si siapa? Si Oon dan si Bego ujung-ujungnya ngomongnya. Tapi kan kenyataannya begitu, Pak. Yesus pernah ada di muka bumi. Yesus itu Tuhan. Jadi, enggak, maksud aku gini loh. Maksud aku gini loh. Ceritanya nanya celananya, nanya pahanya kayak gimana. Itu bukan pertanyaan di Komal. Ada Bang, kalau masalah paha ada Bang, tertulis di Bible itu ada tato di pahanya Bang. Iya, maksud aku. Kalau diakui dia ada Bang masalah paha bajunya. Bang, ukuran berapa kalau masalahnya bajunya, masalah pahanya Yesus, dengerin dulu. Kalau masalah pahanya Yesus Bang ada di Bible tertulis. Di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Ada tulisan di pahanya Bang. Tato. Ada tulisan di pahanya Bang. Bisa jadi. Percaya nggak Bang kalau ada tulisan di pahanya Yesus? Enggak, maksud aku yang dibawa ada dia. Ayo kita tonton, ada si Tolo dan si Bego katanya. Lagi Abang kenapa putus asa? Bang kenapa Anda putus asa? Jadi yang dibawa nanti ujung-ujungnya gila loh. Jadi banyak. Ya, Anda yang gila karena Anda nggak mau berpikir sebagai manusia Bang gitu ya. Kita lanjut ya Bang ya. Yuk. Oke. Jadi menurut Anda di usia 30 lah ya Yesus Tuhan, karena mulai di situ Yohanes 13:13 kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi di 30 tahun kan baru ngajar tuh. Nah, itu diakui Yesus Tuhan atau Yesus mengakui dirinya Tuhan? Muridnya bertanya, jadi Yesus menjawabnya. Berarti Yesus mengakui dirinya Tuhan. Iya. Oke. Berarti 30 Yesus sudah Tuhan gitu ya. Iya. Oke. Kalau Yesus habis ngajar nih, pulang ke rumah tidur, apakah dia tetap Tuhan kalau dia malam hari? Di Alkitab nggak ada ditulis dia kalau tidur dia tetap Tuhan. Waktu dia ngajar itu kan Tuhan tuh. Di Alkitab juga nggak ada ditulis bahwa mengajar dia dibilang Tuhan. Itu waktu kamu menyebut, kan itu datanya ada. Kamu menyebut, kamu sendiri yang bawa data. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Jadi waktu dia ngajar dia Tuhan. Aduh. Anda sendiri yang bawa data loh. Enggak ada yang lain yang bertanya yang berbobot. Pusing dia. Kan Anda sendiri yang ngomong, artinya kalau dia siang dia ngajar dia Tuhan ya Bang ya.